Terima kasih buat yang udah membeli video ini. Ini adalah lanjutan dari part 1 tutorial menggambar di Procreate. Buat kalian yang belum nonton videonya bisa klik link yang ada di deskripsi. Di situ aku ngejelasin fitur-fiturnya dan itu bisa kalian tonton secara gratis ya. Jadi di video ini aku nggak akan ngebahas terlalu detail soal fiturnya karena di sini aku bakal ngejelasinnya teknik gambarnya aja. Kita langsung lanjutin aja tutorialnya. Ini aku akan bikin sketsanya dulu. Nah, ini beras yang aku pakai. Oh ya, ada gestur lain sih kalau misalnya di Procreate ini. Jadi kalau misalnya kita klik 2 kali Apple Pencilnya, dia bisa langsung otomatis ngerubah dari erase ke brush atau enggak sebaliknya. Ya misalkan kita tap 2 kali nih, tuh dia akan berubah. Kita tap lagi. Jadi ini sebenarnya fiturnya agak ganggu juga ya, kadang suka kepencet gitu jadi tiba-tiba berubah. Oke, di sini aku bakal coba gambar sketsa. Ini aku mau coba bikin gambar naga ya. Naga lagi baca buku ceritanya. Ini aku coba ngehapus. Biasanya kalau misalnya untuk nge-sketsa itu aku pakai yang dry ink atau yang Derwent sih. Nah, jadi kalau misalnya fitur Apple Pencil ini juga dia agak unik. Kalau misalnya kita nggambarnya itu lurus kayak gini, dia akan tajam gitu. Tapi kalau misalnya dia dimiringin, dia akan berubah tuh. Jadi beneran rasanya tuh kayak pakai pensil biasa. Kalau misalnya di Photoshop kan itu nggak kayak gini ya. Kalau di Photoshop brush tuh ya udah, mau kita pakai apa derajatnya beda-beda juga hasilnya biasanya sama. Atau aku yang belum ngulik sih. Tapi sebenarnya buat aku sih nggak terlalu kepake juga. Aku lebih suka yang langsung garis-garis bold gitu sih. Mukanya aku mau ganti dulu, saya kurang cute. Ini aku bikin ilustrasinya yang simple aja ya, yang nggak terlalu rumit karena ini hanya untuk tutorial. Jadi biar aku ngasih tahu di sini untuk hal-hal yang sederhananya aja. Kalau misalnya mau mindahin si bagian gambarnya itu bisa pakai yang lasso tool ini, terus tinggal kita pindahin. Jadi kita nggak perlu ngapus dan gambar ulang lagi gitu. Oke, tinggal pakai brush lagi aja. Nah, ini konsepnya naga yang lagi baca buku fantasi. Biasanya kita kan yang suka baca buku fantasi tentang naga gitu. Ini kalau nggambar sambil ngomong tuh emang susah ya. Oke, ini sketsanya. Nah, kalau misalnya kalian mau tambahin detail kayak buat background juga boleh. Ini hasil sketsanya udah jadi, kita langsung masuk ke pewarnaan. Buat ngewarnain, ya kalau misalnya kalian udah pernah lihat tutorial digital paintingku yang cara gambar di Photoshop sih harusnya tahu ya, soalnya tekniknya mirip-mirip. Tinggal kita pakai tambah plus untuk nambahin layer. Nah, kita pindahin layernya ini ke bawah layer 1. Nah, kalau di sini tuh untuk pindahin layer itu tinggal kita tahan layernya dan di drag aja ke bawah. Sebenarnya enaknya dari Procreate itu kita bisa banyak pakai tangan buat macem-macem. Nah, terus kalau misalnya layer satunya itu opacity-nya bakal kita kurangin. Cuma aku lupa kemana ngurangin opacity-nya ya. Kok mendadak lupa ya? Oh, di sini. Nah, ini buat ngurangin opacity-nya. Kalau misalnya kita mau ngerubah-rubah opacity dan juga settingannya, itu kita tinggal klik yang huruf N ini. N itu biasanya artinya normal. Jadi karena ini buat
sketsa itu kita mau multiply dan juga nanti opacity-nya bakal dikurangin. Normal, darken, multiply ini yang di atasnya. Jadi fungsi multiply itu dia nanti bakal nimpa gambar yang ada di bawahnya. Jadi, tapi kan ini cuma buat sketsa doang, nanti bakal dihilangin. Nah terus opacity-nya itu bakal dikecilin supaya lebih enak aja melihat ngewarnanya. Oke. Itu untuk layer sketsanya. Oke, kita ganti nama nih, rename aja ya biar gampang. Sketsa ini warna. Jadi buat si base colornya sendiri itu nanti aku bakal pisah-pisahin lagi tergantung dari depan belakangnya supaya lebih enak nanti untuk ngasih shadingnya ya. Nah brushnya masih sama. Ya sebenarnya kalau di iPad sama Cintiq itu pensilnya dia agak beda ya. Aku nggak tahu, mungkin Apple Pencil itu dia lebih mirip pensil asli. Karena kalau di Wacom Cintiq terus kalian coba manual lagi ya, itu feel-nya pasti akan agak beda. Sama juga nih kayak di Apple Pencil, dia feel-nya juga agak beda sih. Enakan mana? Menurutku sih kayaknya enakan Apple Pencil ya. Jadi waktu nggaris tuh kerasa ada beda aja. Nah ini kalau misalnya kalian mau mempercepat, misalkan ini aku kan udah ngewarnain garis-garis pinggirnya ya, terus mau di fill isinya dengan warna base color biasa, yaitu tinggal kita drag aja dari si palet warna ini. Jadi kita klik, ditahan, terus di drag. Mana kok nggak ada? Nah sampai ada tanda ini nih, si warnanya ngikut, terus tinggal masukin. Nah itu otomatis. Jadi kalau misalnya kalian pengen mempersingkat waktu, ya bisa dengan cara itu. Tapi ya kekurangannya pasti teksturnya nggak bakal kelihatan. Jadi kalau misalnya emang kalian mengincar tekstur, ya rajin-rajin lah gosok-gosok. Tapi kalau misalnya untuk mempersingkat waktu, ya tinggal pakai fill color. Kita bikin layer baru lagi di bawahnya. Warnain belakang. Buat ngecek kerapihan itu kalian bisa on offin sketsanya supaya ngelihat nih kalau misalnya gambar kalian rapi atau enggak. Nah kalau kayak gini kan kelihatan jadi nggak terlalu rapih nih. Tuh si gambarnya jadi masih banyak belepotan. Itu jadi kita bisa ngerapihin lagi. Ini mungkin nanti warnanya bakal aku ubah-ubah lagi. Tapi untuk sementara aku akan ngasih warna yang agak ngasal dulu ya. Aku nanti bakal ngerubah lagi supaya color harmoninya lebih oke. Nah ini warna dasarnya udah selesai, tapi aku masih bakal ngerubah dulu warna-warnanya supaya nanti untuk ke shadingnya lebih gampang. Kalau di sini buat ngerubah warna itu kita bisa pakai fitur alpha lock. Jadi fungsinya alpha lock itu dia bakal ngunci semua objeknya. Jadi dia kalau misalnya kita ubah warnanya nggak akan keluar dari garisnya. Ini contohnya kayak gini ya. Ini kita pakai fitur alpha lock. Kita aktifin alpha locknya. Ini dia udah ada centang gitu, ada tanda centang. Nah nanti kita tinggal ngedrag aja nih, masukin si warnanya sesuai dengan yang kita mau. Misalnya ini aku ngerubah warna naganya jadi agak biru gitu, atau misalkan naganya aku mau bikin yang warna oranye aja. Kayaknya sih oranye oke ya, lebih mencolok. Nah kayak gitu dia warnanya nggak akan keluar garis. Ini semuanya aku bakal bikin alpha lock. Oke, ini warna dasarnya udah aku ubah ya. Aku mutusin buat pakai warna ini aja. Ya harus si naganya jadi warna pink, naga unyu gitu ya. Sekarang kita bakal langsung masuk ke pewarnaan shading. Nah buat pewarnaan shading itu kita tinggal bisa tambahin layer baru di atasnya supaya lebih enak ya. Nah terus ini kita tinggal klik clipping mask.
Kalau misalnya kita klik clipping mesh, dia itu akan mengikuti objek yang ada di bawahnya. Mirip kayak tadi Alphalog, cuma ini dengan layer terpisah. Nah ini jadi kayak kalau misalnya kita mau nambahin sesuatu tapi nggak keluar dari objeknya. Mungkin kalian kalau misalnya nggambar di sini langsung kan takutnya nanti ada yang salah gitu. Nah dengan ditambahin di sini itu jadi lebih enak lah gitu buat nambahinnya. Oke, aku mau ngambil ngepick warna. Ini ngepick warna tinggal ditahan aja. Ya. Mana ya? Nah, udah gitu kita tinggal ngewarnain. Nah, kita lihat di sini kan. Sebenarnya ini layernya layer terpisah di atasnya. Tapi sama kayak Alphalog tadi, dia nggak keluar dari garis si layer yang pertama, si layer yang di bawahnya. Nah, untuk shading biasanya aku nggak terlalu pakai yang fill color supaya teksturnya bisa semakin kelihatan ya. Nah ini objek untuk bagian badannya udah ditambahin tadi ya di layer terpisah. Sekarang kita bakal coba ngewarnain si naganya dulu biar kita coba kasih tekstur. Oke. Untuk teksturnya aku bikin pakai brush yang agak beda. Pakai Evolve, kita klik tahan sini. Nah ini enaknya kenapa kalau shading dipisah layer, supaya kita kalau misalnya ada kesalahan kayak gini ngerubah warna gitu ya gampang. Coba kalau misalnya tadi masih di satu layer yang sama gitu, yang sama base colornya, itu bakal repot, lumayan repot ngulang laginya. Nah ini kayak gini. Terus aku masih mau coba tambahin tekstur. Aku suka brush Evolve soalnya dia lebih bertekstur, jadi kelihatan kayak crayon kalau misalnya kita pakai buat shading ya. Cuma kalau buat kayak base color aku nggak pakai ini soalnya nyapein. Pakai blush on biar kelihatan lucu, naga lucu. Blush onnya warna apa ya? Ungu aja gitu ya, samain deh. Oke guys, jadi beginilah kurang lebih hasilnya. Dan prinsip-prinsipnya sih sebenarnya kayak tadi doang, cuma ya tinggal perbanyak latihan aja supaya lebih lancar, karena aku sendiri juga ini baru berapa kali make Procreate. Ya mungkin nanti kalau ada sesuatu yang baru yang tentang Procreate yang bisa aku bahas, aku akan bikin video lagi. Tapi segini dulu aja, semoga tutorialnya bermanfaat, dan mungkin nanti kedepannya aku akan bikin juga yang di Ibis Paint ya. Tapi kurang lebih sih sama, kalau misalnya kita udah bisa satu aplikasi gitu ya, itu prinsipnya sama sih kalau di tablet. Jadi ya cuma paling bedanya di layout ininya doang nih, di layout UI UX nya doang, interface nya aja. Tapi kalau misalnya kalian udah bisa menguasai satu, ya akan lebih gampang untuk bikin yang lain juga. Oke, segitu aja deh video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Dah.